Di sini saya sangat bersyukur ya. Saya sapa-sapa dulu teman-teman ya. Saya sapa-sapa dulu nih. Selamat malam ya Kak Rita Wernet ya. Ini ada Bu Mahsun ya. Ini teman-teman yang lain ya. Selamat malam Coach Hardi ya, yang sejak sore tadi ya menghubungi saya dan bermasalah ya. Ini internetnya ya, bukan internetnya tapi link Zoom-nya ya, teman-teman. Mudah-mudahan malam hari ini yang hadir di Zoom ini semua mau mengosongkan gelasnya, membuka mindsetnya ya Bapak Ibu ya, menanggalkan sejenak jubah kebesarannya ya. Saya mohon maaf ya jika di sini dalam pembawaannya masih banyak sekali kekurangan karena saya baru pertama kali jadi host di sini ya, jadi MC ya Bapak Ibu ya. Terima kasih buat semua yang sudah hadir. Ini ada Kak Siti ya. Di sini juga ada Bu Muryati ya. Saya sapa-sapa juga. Di sini Pak Dokter Sugeng sudah hadir belum ya? Pak Dokter sudah hadir belum? Ya, Kak Rita sudah hadir tadi saya lihat. Kak Lili sudah hadir belum Sudah, ya? Bunda. Selamat malam, selamat pagi. Selamat pagi ya di Paris, Prancis. Selamat pagi Kak. Kita pernah ketemu di Bekasi waktu itu. Fotonya Iya, masih saya simpan. Senang sekali ya. Kak Lili, saya sama-sama. belum jumpa Kak Lili. Iya, senang sekali ya. Hari ini saya bisa hadir di sini ya. Dan tentunya buat semua teman-teman yang hadir ya, mulai dari bronze ya, mulai dari bronze, dari silver, dari gold, dari platinum ya, dan buat semua coach, semua leader-leader yang luar biasa, I say many many thanks ya, buat Kak Rita, Kak Lili, dan buat semua leader-leader yang selama ini sudah mengcoaching kami ya selaku member-member Lead Good ya. Mudah-mudahan para leader ini senantiasa sehat dan selalu mau berbagi ilmunya ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan di sini semuanya hari ini juga walaupun tadi terkendala dengan link ya yang bermasalah, mudah-mudahan yang lain bisa hadir ya. Di sini saya belum bisa melihat berapa orang yang hadir ya di sini ya. Mudah-mudahan hari ini kita semua bisa ya menangkap apa yang akan dibagikan oleh Bapak Diamond kita, Pak Hardi ya, beliau yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menerima, bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Pak Hardi ya, dari leader kita semua seorang Diamond yang sangat luar biasa. Beliau ini orangnya amat sangat luar biasa. Tetapi sebelum itu saya mohon di sini sudah ada berapa ya yang hadir ya? Saya tidak bisa melihat ya untuk yang hadir. Oke. Ya Bapak Ibu, di sini sudah berapa orang yang hadir? Ba- 144 ya baru ya. Baru Banyak, Bun. 144. Ada 1.000 orang, Bun. 1.000 orang. Soalnya tadi Pak, karena terkendala linknya, mereka ngechat saya, Bun, nggak jadi Zoom-nya ya. Aduh, saya juga stres nih tadi sama Pak Hardi karena link Zoom-nya bermasalah. Saya sudah komplain sama suami, ayah diapain ini link Zoom-nya gitu kan. Aduh, tapi saya sudah minta maaf ya. Saya sudah peluk suami saya minta maaf, saya salah. Ya Saya marah-marah. elah. Udah kayak Barbie bae ya. Pak, ya orang salah ya harus berani minta maaf, Pak. Iya kan? Masa udah salah nggak mau minta maaf, bertumpuk dosa, ya kan nanti tambah lambat perjalanan diliput. Saya tidak mau, ya seperti itu Iya. ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Ya saya mau sapa-sapa semua nih ya teman-temanku ya, yang dari Indramayu, yang dari Sabang sampai Merauke. Papua hadir nggak ya? Papuaku, Ibu Tina, Ibu Beatrice, ya Pak Tono, Pak Bali, dan semuanya deh. Ya, mudah-mudahan malam ini bisa hadir, bisa dapat wawasan yang sangat luar biasa dari coach kita Pak Hardi. Pak Hardi itu orangnya kocak ya asli. Saya baru dapat leader seperti ini. Pak Hardi juga ya seorang diamond yang boleh dikatakan dia mau berbaur ya Bapak Ibu ya, mau berbaur, orang yang nggak pelit, orang yang nggak sombong.
sama ilmunya juga banyak ya. Baik. Pokoknya luar biasa deh ya. Pak Hardi ini orangnya sangat luar biasa ya. Di samping dermawan juga ya. Mungkin Pak Hardi itu mengikuti ya, mengikuti sikap dari 001 ya, 001 Liquid Indonesia ya, Dokter Sugeng Riyadi. Beliau juga amat sangat ya, luar biasa dermawan, murah hati, udah gitu pinter ya, udah gitu juga sangat humble ya. Pokoknya Terima kasih kalau Bunda, terima kasih. Amin. iya, kalau saya pertama kali ikut Zoom itu ikut Zoom Dokter Sugeng. Itu saya langsung apa ya, langsung tergerak hati saya. Ternyata 001 Indonesia nih orang luar biasa. Udah dokter, udah sibuk tapi masih mau berbagi. Ternyata setelah saya sering chatting-chattingan sama Pak Dokter yang ganteng ini ya, ya luar biasa ya. Memang benar apa yang beliau sampaikan itu dari hati. Makanya saya bisa merasakan, wis ketika Dokter Sugeng menyampaikan itu saya langsung energinya tuh nular ya, energinya nular seperti setrum ya. Makanya Bapak Ibu di sini ya, sebelum acara kita mulai, mari kita hening sejenak ya untuk kita berdoa bersama. Silakan kita berdoa bersama, dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Acara ini Bapak Ibu bisa terselenggara karena adanya anak-anak muda yang keren ya, SGR Team. Saya ucapkan terima kasih. Saya cuma tahu anak-anak SGR Team ini Mas Rizky yang selalu membagikan link Zoom ya dan rekaman Zoom. Terima kasih ya Mas Rizky, Mas Rizky. Saya belum kenal Mas, tapi Mas sudah banyak bantu saya. Saya ucapkan terima kasih. Pokoknya buat Sama semua Bunda, sukses leader-leader. selalu. Iya Mas, terima kasih. Terus juga Mas Rido ya, Mas Rido yang selalu bantu saya. Kalau saya nggak bisa ini itu, saya tanya Mas Rido ya. Saya juga baru tadi lihat wajah Mas Rido. Ya, saya bersyukur dan saya juga sangat senang ya ada di Liput ini. Kenapa saya ada di Liput? Sebentar ya Pak Hardi, saya cerita kenapa saya ada di Liput ya. Saya di sini ada diliput karena saya merasa tadinya saya sudah males main jaringan. Kenapa? Karena setiap bulan harus ada target produk yang dijual dan setiap bulan harus tutup poin ya. Dan setiap bulan juga saya pusing harus cari konsumen kemana. Tetapi di Liput ya, ini tidak ada yang harus saya jual, tidak harus ada target setiap bulan ya. Cukup saya rekrut ya 5 sampai 10 orang, tinggal saya bantu mereka, mereka naik posisi, di situ saya sudah aman, damai, tentram. Bahkan saya bisa merasa senang karena di sini ada ujungnya ya, seperti Pak Hardi bilang, Dokter Sugeng bilang, di bisnis Liput itu ada ujungnya 2% atau 2,5% di Crown Diamond. Nah, di perusahaan lain itu saya tidak pernah dapatkan itu ya Bapak Ibu ya. Di sini saya punya harapan, punya cita-cita. Dan saya juga berharap semua mitra yang ada di bawah jaringan saya, mereka juga bisa sampai ke passive income. Itu saja. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan berpanjang berlama-lama ya buat semua mitra yang ada di sini. Mari kita kosongkan gelas kita. Mari kita sambut orang yang sangat luar biasa 002 ya. Seorang diamond ya yang walaupun sangat sibuk, yang usahanya udah bejibun orang DKI bilang ya, karena beliau kental sekali dengan logat Betawinya ya. Kalau bicara dengan saya itu udah koplak dia bilang ya. Ini Pak Hardi ini orangnya luar biasa, seorang ustadz, pengusaha ya, super sibuk tapi beliau masih mau ngerjain liput. Nah, bagaimana dengan kita yang tidak punya usaha seperti beliau ya? Ya, ini kita banyak waktu sebenarnya ya. Tinggal kita ikuti saja jejak Dokter Sugeng, jejak Pak Hardi. Insya Allah, manut mereka, manut mentor jaminannya sukses ya Bapak Ibu. Ya, Coach Hardi, seorang yang sangat luar biasa, seorang diamond. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Coach. Waktu dan tempat untuk Coach Hardi. Silakan Coach. Halo?
Pak Abi itu belum di-mute, Bang. Udah, Mute-nya Udah, nggak oke. kedengeran. udah, Udah, udah sudah, belum? sudah. Oh, Sudah, udah, Udah. sudah, Bang, sip. sudah. Oke. Oke, sip. Bunda Sophie. Bunda tegang banget ya, luar Tegang biasa. banget. Udah marah-marahin suami karena linknya nggak terkonek. Aduh, ampun deh, ya. Oke, Tapi ya. syukur, Oke. alhamdulillah. Eh, Silakan Coach baik, berbagi ya. baik. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa kembali belajar bersama dalam satu lembaga bisnis ya yang dijembatani oleh SGR Academy. Malam hari ini kita menyaksikan langsung yang karya-karya anak muda yang begitu luar biasa, begitu tanggapnya, begitu cekatannya mereka mengambil sikap untuk tidak membatalkan acara ini. Bapak Ibu, sebenarnya kita-kita ini sebenarnya sudah hampir mau menyerah. Tapi karena anak muda yang sangat luar biasa, saya sempat tadi telepon sama Dr. Ridho, saya bilang, Bang gimana? Kita cancel saja? Enggak guru, 2 menit lagi kita meluncur. Masya Allah Bapak Ibu. Bapak Ibu, ayahanda, abang, kakak di Nusantara, dan dalam dan luar negeri, malam hari ini wujud bentuk nyata yang kita bisa lihat langsung dari tindak tanduknya anak-anak SGR Academy, begitu mereka berkomitmen, begitu mereka berkonsisten untuk tetap menyelenggarakan Zoom ini. Bapak Ibu, ayahanda, abang kakak semuanya, buat mereka sebetulnya kalau mau di cancel pun tidak masalah. Tapi adalah sebuah komitmen, sebuah konsisten yang sudah dibangun hampir 9 bulan, sudah 10 bulan dan mau berjalan 1 tahun. Ini bukan hal yang mudah, Ibunda. Ayahanda, di Nusantara, Republik Indonesia, kita harus melihat ini. Sebegitu besarnya komitmen anak-anak ini, sebegitu tangguhnya mereka mengambil sikap, mengambil langkah. Kita bersyukur Bapak Ibu. Saya jujur, saya bersyukur berada dalam sekolah ini, dalam komunitas ini, komunitas orang-orang yang positif, orang-orang yang betul-betul peduli dengan kita. Mereka peduli bagaimana ilmu dari SGR Academy ini bisa tersalurkan dengan baik. Mereka semua tanggap. Nah, ini buktinya pada malam hari ini kami pun sebetulnya deg-degan gitu. Tapi ternyata mereka berkomitmen. Pak Hadi, tetap kita jalan Zoom malam hari ini. Ya sudah, karena mereka minta Zoom-nya jalan, berarti kita laksanakan dengan baik. Baik Bapak Ibu. Semangat terus luar Luar biasa, biasa. walaupun tadi trouble dari pihak Zoom-nya, tapi tetap semangat terus Coach Hardi. Di sini juga kita dari jam 4 mati lampu, Zoom-nya gelap-gelapan, tetap semangat, luar biasa dahsyat. Ya, jadi Bapak Ibu sudah bisa lihat ya, Bapak Ibu benar-benar menyaksikan. Maka dari awal saya sebagai pembicara di SGR Academy, saya selalu bilang kita harusnya terima kasih, bersyukur banget. Kenapa? Saya nggak bisa bayangkan. Saya nggak bisa bayangkan seandainya, andaikan jika SGR Academy tidak menyelenggarakan Zoom. Apa mungkin grup kita bisa bertumbuh? Bisa, tapi butuh waktu yang lama. Ya, bisa sih tumbuh, tapi butuh effort, butuh tenaga, butuh energi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, untuk bikin Zoom seperti ini konsisten 1 kan 4 kali ini bukan hal yang mudah. Nah, inilah sudah terbukti ya, sudah terbukti dari SGR Academy bahwa SGR Academy mampu menggarakan ini. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama saya akan sedikit ceritakan bagaimana supaya Bapak Ibu bisa fokus. Bagaimana Bapak Ibu nanti bisa bertumbuh jadi crown diamond. Bapak Ibu jadi diamond itu benar-benar bisa cepat dan betul-betul Bapak Ibu bertumbuh. Baik Bapak Ibu, saya bantu anak muda, bantu slide saya. Nah,
Saya buatkan materi ini sebetulnya materi saya yang sudah lama saya simpan, tapi ini saya kembalikan lagi, Bapak Ibu, bahwa manusia ini cenderung diciptakan oleh Allah kemampuan otaknya hanya sedikit sekali orang-orang yang mampu berpikir bisa menyambi atau disebut dengan multitasking. Nah, orang-orang yang bisa multitasking bisa menyambi kerjaan A, kerjaan B, kerjaan C, ini hanya segelintir orang. Ini cenderung bisa dilakukan oleh para kaum ibu. Kaum ibu paling jago kalau untuk multitasking. Sambil nyusu, sambil masak, sambil kerja ini bisa. Tapi laki-laki, saya ulang, laki-laki seorang pemimpin kayak saya orangnya tidak bisa multitasking. Artinya tidak bisa berpikir ganda, apalagi berpikir harus A, B, C, D bekerja dalam satu waktu. Ini nggak bisa Bapak Ibu, karena saya tuh cowok banget, jadi laki-laki banget. Jadi hanya bisa fokus di satu pekerjaan. Nah, makanya saya sudah dawamkan pekerjaan ini, saya sudah dawamkan membangun bisnis Live Good untuk konsisten di pagi hari untuk komunikasi. Saya kalau pagi hari itu waktu saya untuk komunikasi ke beberapa orang di luar kota, itu khusus pagi hari. Tapi setelah ba'da zuhur, saya wajib untuk offline. Saya wajib untuk ketemu offline. Kayak kemarin saya ketemu beberapa orang timnya Bu Ani ya di Jogja, itu setelah ba'da zuhur sampai ba'da asar. Jadi intinya kemampuan manusia untuk berpikir banyak dalam satu waktu atau disebut dengan multitasking ini hanya sedikit Bapak Ibu, ya. Hanya bisa dilakukan oleh kaum hawa. Kalau kaum laki-laki yang karakter itu cowok banget, apalagi orang yang karakternya itu punya sifat koloris, benar-benar koloris asli tulen, itu dia nggak bisa. Makanya begitu ada pekerjaan yang masuk, dia error pikirannya. Tadi saya mikirin apa ya? Nah, saya mengajak kepada Bapak Ibu, Ayahanda, Abang Kakak semuanya, waktu kita tidak panjang untuk mengerjakan bisnis ini. Waktu kita tidak panjang. Maka kita harus betul-betul fokus. Jangan disambi. Kalau yang tidak punya pekerjaan ya, kalau yang tidak punya pekerjaan, jangan disambi. Kalau Bapak Ibu sambi, Bapak Ibu berat. Kenapa? Karena nanti pikirannya bercabang. Kecuali karakternya kayak emak-emak. Tuh, kalau emak-emak bisa nih, multitasking gitu. Bisa macam-macam lah gitu ya. Nah, kalau kita sebagai bapak-bapak nih, kalau kita pengen benar-benar jadi crown diamond, Bapak Ibu pengen mimpi jadi diamond dan crown diamond, saya minta tolong sama Ayahanda, Ibunda, jangan disambi pekerjaannya dengan satu bisnis jaringan yang sama-sama membina, sama-sama membentuk karakter leader. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Berarti harus ngapain Pak Hardi? Harus fokus. Fokusnya berapa lama? Saya mau jadikan diri saya untuk crown diamond butuh waktu berapa lama? 1 tahun. Berarti 1 tahun saya harus menjadwal. Jadwal saya pagi dari jam sekian sampai jam sekian, dari jam sekian sampai jam sekian waktu saya untuk A, untuk B. Itu sudah terjadwal, Ibu. Supaya apa? Supaya nanti Bapak Ibu jadi crown diamond-nya sesuai apa yang direncanakan. Contoh nih, contoh. Saya kasih gambaran nih sama Ibunda. Ayahanda semuanya, Abang Kakak di luar kota, dalam dan luar negeri. Ini contoh sederhana. Orang bekerja itu dari pagi jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dia fokus pada pekerjaannya. Dia lakukan itu bertahun-tahun tidak ada ujungnya Bapak Ibu. Saya ulang, orang bekerja berangkat pagi dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dia lakukan bertahun-tahun tidak ada ujungnya itu. Bahkan sampai nanti dia pensiun. Artinya dia butuh fokus. Berapa jam? 8 jam. Itu orang mau lakukan Bapak Ibu. Artinya kalau kita mau jadi diamond, kita mau jadi crown diamond, dibutuhkan untuk fokus.
Nggak bisa, Bapak Ibu. Apalagi kalau kerjanya cuma 2 jam. Apalagi kerjanya mampunya cuma 3 jam. Sudahlah waktunya mampunya cuma 3 jam. Disai lagi dengan bisnis A, MLMB, asuransi A, asuransi B. Bapak Ibu, sudah 3 jam dipecah-pecah lagi. Kemungkinan sukses kecil sekali. Kemungkinan berhasil jauh. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan kepada Ayanda, Ibunda, Abang, Kakak semuanya, kalau orang bekerja saja butuh waktu 8 jam, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, butuh serius dan konsentrasi. Bila mana 1 hari saja dia tidak kerja, maka dia akan ditegur oleh atasan. Artinya, metode inilah yang mau kita bahas, Bapak Ibu. Metode fokus untuk jadi Crown Diamond inilah yang mau kita bahas malam hari ini. Waktunya tidak lama, saya mohon izin tidak menggurui Abang, saya, Ibunda, Abang, Kakak semuanya, dalam dan luar negeri, mohon izin. Saya tidak menggurui, cuman sharing saja. Ini kalau kata Bunda Sophie begini, Bunda Sophie bilangnya, Pak Hardi, fokus, biar gue jadi Crown Diamond. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu nih, sama Ibunda, Ayanda semua, MC yang tadi, beberapa hari lagi dia akan mencetak 1 platinum dari Papua. MC yang tadi itu, mentor yang tadi itu, dia beberapa hari lagi akan mencetak 1 platinum dari Papua, Bapak Ibu. Dan setelah itu akan ada 1 platinum lagi dari Papua juga, Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Bisnis ini butuh fokus. Bisnis ini butuh serius. Di awal-awal memang tidak merih beliau. Perih Bapak Ibu. Ya, perih. Di awal-awal memang tidak sedih. Sih Bapak Ibu. Cuman dia aja nggak cerita tuh mama satu tuh. Nenek-nenek satu tuh. Luar biasa. Untung punya suami Ustadz. Sabar banget itu. Itu si Ustadz kalau nggak sabar-sabar. Masya Allah. Masya Allah, Bapak Ibu. lebaynya. Ya. Aduh, ada Ya. imanku yang satu ini. Jadi, ya, oke. Jadi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu sama Ibunda semua, kalau mau jadi Diamond, lihat orang bekerja. Orang bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dia lakukan itu bertahun-tahun setiap hari. Dan tidak ada ujungnya. Ujungnya pensiun. Ujungnya dia tidak dipekerjakan lagi karena sudah tidak mampu secara tenaga dan fisik. Nah, inilah yang harus Bapak Ibu jadi compare. Bapak Ibu harus jadi pertimbangan. Ini sudahlah kerjanya cuma 1 jam, 2 jam, prospeknya cuma beberapa menit, habis itu ngerjain yang lain, ngerjain A, ngerjain B, ikut Zoom nggak pernah, telekonferensi enggak, bikin home sharing enggak, ujuk-ujuk mau sukses. Dari mana Bapak Ibu? Bapak Ibu lihat Ayanda Sodik, Pak Sodik tuh, ya kan? Beliau seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Beliau komit, beliau konsisten, beliau bikin home sharing dari awal sampai hari ini. Beliau masih bikin home sharingnya. Beliau masih bikin pertemuannya Bapak Ibu. Oke, jadi saya minta tolong sama Ibunda, Ayanda semua, kalau mau jadi Diamond, harus punya karakter mental untuk fokus. Bunda Sophie bisa dengar suara saya, Bun? Jelas, Pak, jelas. Suara Bapak jelas. Oke, ini Jelas suara Bapak. ini layarnya kenapa ya begini ya? Ini Tadi saya layarnya lihat kenapa begini ya? Saya juga. ada Bunda Ireng berbagi layar, Pak, tadi. Di situ tampilan. Oh gitu. Tadi Oh iya. Tampilannya oke, Tapi di ini sini oke, belum. tampilannya oke, Pak Hardi. suara Pak Hardi oke. Tampilannya Suara oke, tampilannya oke, saya slide-nya belum. oke. Slide-nya oke. Ini Tapi enggak nih, enggak tampilan tempat saya enggak begitu. Oh iya, tadi saya lihat Sekarang slide-nya yang teknik meningkatkan fokus kan? Iya, betul.
Tapi tampilan di Yes. slide saya nggak begitu ya, dokter? Di sini munculnya sesuai slide teknik meningkatkan fokus agar Anda selalu produktif dalam mencapai Crown Diamond. Tapi di layar Oh di iya, layar ini di adanya mananya ya ini ya, berarti? adanya undangan Zoom, foto Fardi dengan saya Iya, di Iya, slide iya saya. sama. betul. Di layar saya juga sama dengan Ibu Sofi itu ada chat WhatsApp yang di-share. Chat WhatsApp Betul. yang di-share. Ada kesalahan teknis itu. Tadi di situ ada Oh tulisan iya. Ratu Ireng berbagi layar, Pak, di situ. Lalu muncul gambar ini. Oh, iya. Nah, sekarang Sekarang sudah udah nih. benar. Oh, ini Sekarang udah benar. Oke. sudah benar nih. Ya, nggak apa-apa. Berarti memang link Zoom-nya lagi sedikit, tapi nggak apa-apa. Kita nggak banyak slide-nya ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Berarti memang butuh fokus. Mas Ridho bisa bantu slide-nya, Mas? Mas Ridho bisa bantu slide saya? Oke. Oke, slide yang kedua, Mas. Bapak Ibu, kita lanjut ya. Kenapa banyak orang tidak bisa fokus? Ya. Kenapa banyak orang tidak bisa fokus pada impiannya? Kenapa banyak orang hari ini tidak bisa menjalankan sebuah bisnis dengan konsisten? Itu banyak hal. Pertama, terdistraksi. Dari apa? Dari banyak faktor. Nah, inilah hal penting yang ibunda, ayahanda semua harus menjaga. Distraksi dari banyak faktor ini terutama adalah faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini sangat menentukan kita untuk keberhasilan kita. Pak Hardi, maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu berada di lingkungan atau dengan switching host. Nah, switching host ini adalah orang yang sangat berpengaruh yang membuat kita jadi tidak fokus Bapak Ibu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu hindari orang-orang yang membuat Bapak Ibu tidak fokus. Siapa dia? Hari ini orang-orang yang tidak berpikir positif. Ada banyak leader yang tidak berpikir positif terhadap live good atau jaringan Bapak Ibu yang mereka belum bisa positif, mereka belum bisa konsisten. Nah, Bapak Ibu tinggalkan dulu. Terus apalagi Pak Hardi selain itu? Nah, Bapak Ibu mulai berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di handphone Bapak Ibu. Notifikasinya itu adalah notifikasi orang-orang yang positif. Orang-orang yang betul-betul frekuensinya sama, energinya sama, sikapnya sama. Contohnya gimana? Contohnya begini, kita menjalankan Live Good, ada sekolah namanya SGR Academy. Kalau kita menjalankan Live Good, ada sekolah namanya SGR Academy, kita harus positif dengan SGR Academy. Kita harus positif dengan bisnisnya. Kita harus positif dengan pendidikannya. Kalau orang-orang itu ada di handphone Bapak Ibu, di notifikasi Bapak Ibu, untuk sementara komunikasinya diatur jaraknya. Ya, saya ulang, untuk sementara atur jaraknya supaya Bapak Ibu mengurangi komunikasi terhadap mereka. Supaya nanti tidak merasuki di alam bawah sadar kita, menjadi pikiran kita jadi terganggu. Fokus kita, positif kita terhadap sekolah bisnis ini, terhadap SGR Academy, terhadap Live Good-nya jadi berkurang. Jadi kalau begitu gimana Pak Hadi? Distraksi ini banyak di luar sana. Karena kita bergaul dengan teman-teman leader, tidak semua leader itu berpikir positif. Sekalipun dia sudah member Live Good. Sekalipun dia orang Live Good. Hari ini banyak orang Live Good yang guguran. Banyak leader Live Good yang bermentalan. Karena apa? Karena distraksi, mereka berpikirnya, karena mereka bergaul di lingkungan yang tidak positif, akhirnya
kena ke pikiran kita. Nah, untuk supaya tidak kena, hindari dulu Bapak Ibu. Ya, hindari dulu suara orang-orang yang membuat pikiran kita terganggu untuk jadi demon. Suara orang-orang yang mengganggu kita untuk kita jadi crown demon. Bapak Ibu kecilkan, kalau perlu ditekan dulu komunikasinya dengan orang-orang yang bisa membuat pikiran kita tidak positif. Ini penting, ya, Bapak Ibu, ini sangat penting. Jadi jangan dianggap sepele, karena apa? Faktor lingkungan. Ya, saya ulang, distraksi ini sangat mempengaruhi Bapak Ibu. Faktor lingkungan ini sangat menentukan. Makanya Bapak Ibu, makanya saya sharing, ini cuma 5 slide tapi banyak ilmunya, ya. Makanya saya betul-betul Bapak Ibu, saya betul-betul jaga komunikasi sama orang-orang yang positif saja. Tidak positif saya nggak mau Bapak Ibu. Karena apa? Kalau mau curhat nanti dulu lah curhatnya. Karena waktu kita pendek. Bukan tidak boleh curhat. Bukan tidak boleh komplain. Bukan tidak boleh cerita. Boleh, cuman waktu kita pendek Bapak Ibu. Bayangkan begini, seorang Hardy, seorang Dokter Sugeng, atau seorang Platinum memimpin 500 orang. Itu telepon tiap hari Mas. Tiap hari itu telepon kerang-kering. Bayangkan kalau ada satu leader curhat. Pak, ini kucing saya lagi mau pindah ke sini. Pak, ini begini. Kasihan orang lain. Benar nggak? Udah curhatnya belakangan saja, kita kerja dulu, kita bertumbuh dulu sama-sama. Toh hari ini orang-orang yang ada di Lipgood semuanya memulai dengan kondisi yang tidak nyaman. Saya ulang, ya, saya ulang nih. Jangan melihat seorang Hardy nyaman, seorang Dokter Sugeng memulai bisnis Lipgood nyaman. Salah. Kami juga memulai dengan kondisi yang tidak nyaman. Pak, di tempat saya lagi banyak orang pemain kena BO, bisnis investasi, bisnis ini, bisnis ini. Bapak Ibu, Anda nggak usah curhat, bukan nggak mau dengerin. Di mana-mana sama, rata-rata begitu semua, rata-rata. Jadi kalau gitu gimana? Sudah, ambil pelajarannya, habis itu kita bertumbuh dengan pikir positif yang mau kita kerjakan, orang yang mau kita bantu. Yang tidak mau nanti dulu Bapak Ibu. Karena nanti beban kita berat. Ya, kalau kita harus mendengar curhat teman kita, ya bukan nggak boleh nih. Mohon maaf nih, bukan nggak boleh, mohon maaf, mohon izin ya. Bapak Ibu, mohon maaf. Ini kan kita mau jadi demon, mau jadi crown demon. Waktu kita terbatas. Kalau sempat warehouse buka, saya ulang. Kalau sempat warehouse buka 3 bulan akan datang pertanyaannya. Bapak Ibu sudah siap belum bertarung dengan pemain-pemain besar? Kan itu yang jadi masalah. Bapak Ibu sudah siap belum? Kalau nanti ada investor besar, pemain-pemain produk. Seperti pemain Herbalife, pemain Nuskin. Bagaimana tim-tim kita yang masih bron? Yang mereka belum punya modal, mereka belum punya keuangan. Bayangkan kalau Anda masih curhat saja. Anda masih komplain saja. Anda masih cerita, Pak UMR di Jawa segini, Pak UMR di sini segini. Rata-rata sama Bapak Ibu. Nah, cuman nih saya mau kasih tahu sama Ibunda. Tidak semua orang menolak Lipgood. Cari yang mau aja. Fokus sama yang mau aja udah. Ya, jadi pesan saya satu, hati-hati dengan distraksi. Ya, hati-hati dengan lingkungan kita, dengan suara handphone, teman-teman yang berkeluh kesah, yang tidak satu energi. Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya sharing nih sedikit. Esger Academy bawa bendera. Benderanya apa? Ingin mencetak ratusan bahkan ribuan diamond. Tiba-tiba di belakang, di tim kita, di bawah, udah dah jangan jadi demon, nanti aja. Kan akhirnya ibaratnya begini, kita bawa bendera putih, di belakang ada bendera merah, kira-kira gimana Bapak Ibu? Kan tidak itu warna. Benar nggak?
Nih kita nih mau bawa bendera nih. Nih pokoknya harus segera jadi demon, harus segera jadi crown demon. Kita harus merubah hidup banyak orang. Ayahanda, ibunda saya mau kasih tahu. Kalau ada satu orang demon, berarti muncul 3 platinum. Berarti muncul ada 9 gold. Berarti akan ada muncul berapa puluh silver di bawahnya. Berarti banyak orang yang hidupnya berubah. Bayangkan kalau ada leader, kita nih sepakat nih ngomong, pokoknya 2024, 2025 jadi demon. Ada yang bilang begini, nanti aja deh 2050 gua jadi demonnya. Kira-kira seru nggak Bapak Ibu? Nggak seru. Nah itu Nggak tuh. seru, nggak seru. Nah iya kan, maksud saya ini loh, Bapak Ibu cari orang yang satu frekuensi, cari orang yang satu pemikiran, cari orang yang satu irama dengan kita. Supaya Bapak Ibu lebih mudah dan lebih cepat untuk bertumbuhnya. Kalau yang belum bisa, berarti dia masih pakai jubahnya. Nah, kalau masih pakai jubahnya, saat ini Bapak Ibu jangan fokus dulu. Kenapa? Bukan nggak boleh. Bukan nggak boleh Bapak Ibu. Karena nanti berat. Gini contohnya. Contoh ya, contoh. Contoh nih, contoh. Saya mau sharingkan. Saya sudah jadi demon 5 bulan, 6 bulan. 6 bulan nih, 6 bulan. Kan ngalamin proses jadi demon itu seperti apa, platinumnya itu seperti apa, dan orang-orang platinum itu seperti apa. Artinya saya akan memberikan ilmunya, tentunya ilmu yang berhasil. Tidak mungkin ilmu gagalnya yang saya kasih ke Bapak Ibu. Sama dengan Dr. Sugeng memberikan ilmu materi, itu ilmu yang berhasilnya yang dikasih. Ilmu gagalnya nggak bakalan kasih Bapak Ibu. Jadi itulah kenapa sebabnya saya hari ini ngomong distraksi. Kenapa? Kita butuh konsisten, kita butuh fokus, kita butuh lingkungan, notifikasi suara handphone orang-orang yang satu irama, satu frekuensi, Ibunda. Oke, kita lanjut. Materi slide kedua, anak muda. Ini konsep. Saya ulang, ini konsep ya, konsep deep work. Deep work ini adalah kondisi di mana kita dapat bekerja dan fokus. Saya ulang, di mana kita bisa bekerja dengan fokus dan belajar mendalami tanpa distraksi. Ini penting. Jangan tiba-tiba tadi yang saya bilang, kita mau bawa benda demon, di bawah bilang, nanti dulu demonnya 2050. Lah keburu kita pakai tongkat Bapak Ibu. Bener nggak? Kita Benar. bertarung dengan usia, kita bertarung dengan waktu, kita bertarung dengan pemain besar, kita bertarung dengan kompetitor, kita bertarung dengan MLM lain Bapak Ibu. Jadi kalau gitu gimana Pak Hardi? Bukan saya sombong, maafin saya. Saya butuh deep work. Saya butuh untuk bisa fokus dan konsisten agar saya terhindar dari distraksi. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa Pak Hardi? Karena saya nggak bisa minta sama downline saya untuk bayaran anak sekolah saya dari downline saya. Saya nggak bisa begitu Bapak Ibu. Saya nggak bisa minta tolong sama tim saya untuk bayarin sekolah saya, anak-anak saya, untuk bayar gaji karyawan saya. Nggak bisa. Berarti kalau gitu butuh siapa? Butuh saya. Artinya saya butuh energi yang fokus, butuh untuk terhindar dari distraksi orang-orang yang bisa membuat pikiran saya jadi tidak positif. Saya harus hindari itu Bapak Ibu. Kenapa? Ini apa namanya? Kalau kalimat racun kan tidak positif tuh kalimatnya ya. Kalimatnya tidak positif. Artinya ini bisa membuat diri kita jadi tidak baik. Jadi kalau gitu gimana? Udah hindari dulu aja. Ya, Bapak Ibu butuh deep work. Butuh tempat Anda bekerja dan belajar dengan fokus, mendalam tanpa distraksi. Karena otak kita butuh apa ya? Butuh sesuatu yang fokus. Kan saya tadi udah bilang, pikiran kita tidak multitasking.
Kita tidak mampu untuk itu, Bapak Ibu. Jadi kalau gitu gimana? Bapak Ibu kenali saya. Oh, saya bisa fokus nggak ya? Saya bisa menerima nggak ini pekerjaan ini? Saya bisa konsisten nggak? Kira-kira kalau ada leader yang tidak menghargai upline-nya, ada leader yang tidak menghargai sekolah SGR akademinya, ya ada leader yang tidak mau belajar, Bapak Ibu hindari dulu. Karena bicaranya Anda harus bertanggung jawab terhadap diri Anda, terhadap keluarga Anda, Bapak Ibu. Dan Anda wajib jadi demon. Anda wajib jadi crown demon. Anda hanya butuh fokus 3 platinum. 3 orang platinum saja. Butuh 3 doang. Saya ulang, Bapak Ibu hanya butuh 3. 3 orang platinum yang dicetak selesai. Anda jadi demon. Jadi kalau gitu perlu fokus. Hindari distraksi. Hindari orang-orang yang merusak pikiran kita, Bapak Ibu. Hindari orang-orang yang bisa, mohon izin nih. Mohon maaf, kalimatnya positif. Yang bisa meracuni alam bawah sadar kita. Hindari dulu. Hindari dulu. Kenapa? Karena nanti kita bersaing dengan waktu, kita bersaing dengan kompetitor. Ini hal penting yang harus Bapak Ibu jaga. Oke, next. Nah, ini slide 3 Bapak Ibu. Nah, jadi teknik batching ini adalah teknik bagaimana Bapak Ibu mengalihkan waktu Anda terhadap orang-orang yang tidak positif tadi. Kalau orang tidak positif tadi, kasih waktu. Pak, saya punya waktu cuma 1 menit. Ya. Karena nanti sebentar lagi saya ada tamu. Sebentar lagi saya komunikasi dengan A. Sebentar lagi saya komunikasi dengan B. Begitu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu menggunakan teknik batching ini, Bapak Ibu akan terus diracuni pikiran kita. Bayangkan tadi, kalau kita punya warna untuk jadi demon, kita fokus 2024, tiba-tiba, udahlah bro, ngapain sih jadi demon buru-buru, nanti aja. Kita berlari waktu. Kita berlari dengan kondisi Bapak Ibu. Ya, maka teknik batching ini harus dipakai. Bagaimana caranya ketika teman kita yang tadinya tidak positif, kita kasih waktu. Guys, tolong ya guys, sebentar lagi gua ada terima telepon nih dari si A. Jadi gua harus buru-buru. Ya, jadi begitu aja. Nah, teknik ini untuk apa? Supaya alam bawah sadar kita, supaya pikiran kita tidak teracuni. Tidak dirusak oleh hal-hal yang tidak positif. Kita niatnya mau bertumbuh, bukan mau diam Bapak Ibu. Kita niatnya mau konsisten, bukan mau merusak. Kita niatnya mau manfaat, bukan mau mencelakakan. Dikarenakan mereka tidak mau melepaskan jubahnya, dikarenakan mereka tidak belajar, mereka pikir kita adalah money game. Mereka pikir kita leader kepentingan pribadi. Mereka pikir kita adalah leader yang arogan. Mereka pikir kita adalah leader yang penting sukses. Enggak begitu Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa itu terjadi? Karena tadi cara pikir teman kita yang tidak positif tadi, dia belum mau melepaskan jubahnya. Live Good ini keren loh bisnisnya. Live Good ini bisnisnya sangat keren Bapak Ibu. Maka kita harus berada di lingkungan orang-orang yang positif. Banyak orang tidak berhasil karena faktor lingkungan yang tidak positif Bapak Ibu. Ayo, saya minta tolong sama Ibunda, kalau Ibunda, Ayahanda, Abang, Kakak semuanya, dalam dan luar negeri, kalau mau fokus jadi demon dan fokus mau jadi crown demon, teknik ini harus dipakai. Ya, bergaullah dengan orang-orang yang positif dan kurangi waktunya, kurangi volumenya, batasi waktunya untuk Anda menerima hal-hal yang tidak positif. Hanya sebagai menghargai saja nggak apa-apa. Tapi jangan sampai nanti karena mereka pembenaran terhadap dirinya menjadikan dia berpikir tidak positif terhadap SGR Academy, terhadap Live Good, terhadap sistemnya Live Good, karena pembenar terhadap dirinya.
Nah, teknik ini Bapak Ibu perlu pakai. Ya, oke, ini yang ketiga. Baik, anak muda bisa bantu yang keempat. Nah, inilah yang saya bilang tadi, karena kemampuan pikiran manusia untuk tidak bisa multitasking, kita harus pakai teknik single tasking. Maksudnya gimana? Butuh fokus sama leader A, butuh fokus sama leader B, butuh fokus sama leader C. Hanya fokus 3 saja. Orang yang satu frekuensi, Bapak Ibu di diamond. Jadi single tasking ini harus dipakai. Jadi jangan, oh dia kan teman, dia kan ini, nanti aku nggak enak. Batasi waktunya kalau dia nggak enak, kalau Bapak Ibu nggak enak, batasi waktunya. Batasi komunikasinya. Karena apa? Banyak hal yang tidak positif karena dari mendengar. Banyak hal yang tidak positif bisa merusak alam bawah sadar kita karena kita memasukkan sesuatu yang tidak positif. Ya, jadi kalau gitu gimana? Fokus dengan single tasking. Maksudnya gimana Pak Hardi? Single tasking ini teknik bagaimana kita fokus sama leader yang aktif. Leader yang mau konsisten, leader yang masih mau tuh irama, leader yang masih mau bertumbuh, no complain, no baper, no curhat, gitu. Bukan nggak boleh Bapak Ibu. Kita ini loh, ya kayak saya pasti dalam kondisi sedang tidak nyaman mau mulai lead good. Dokter Sugeng sama. Jadi udah curhatnya belakangan saja. Udah kita kerja aja dulu. Kita berkarya dulu. Waktu kita nggak lama. Karena kompetitor sudah melirik kita. Pesaing sudah melirik kita. Raksasa-raksasa besar sudah melirik kita. Bayangkan kalau kita curhat melulu. Berpikir tidak positif melulu. Habis waktu kita Bapak Ibu. Habis waktumu kebuang. Curhat sana, curhat sini, curhat sana, curhat sini. Dalam rangka pembenaran. Astaga Bapak Ibu. Ya, sudah. Artinya teknik single tasking ini Bapak Ibu harus terapkan di jalur Bapak Ibu. Karena apa? Karena untuk jadi diamond perlu diingat. Hanya butuh 3 platinum. Platinum tadi punya 3 gol. Cetak 3 golnya jadi platinum lagi. Saya ulang, untuk jadi diamond Bapak Ibu hanya butuh 3 platinum. Nah, platinum ini punya 3 gol. 3 gol tadi dicetaklah untuk jadi platinum. Main di kedalaman dan bantu kedalamannya. Bapak Ibu bisa jadi diamond. Ya, Bapak Ibu, kenapa? Karena tadi orang itu bagaimana mindset. Manusia itu bagaimana pikirannya. Makanya kalau agama saya dibilang berprasangka positif lah. Karena apa? Karena Allah bagaimana prasangka hambanya. Jadi saya minta tolong sama Ayanda, Ibunda, kalau Anda fokus mau jadi diamond, Anda fokus jadi crown diamond, bergaullah, bertemanlah sama orang-orang yang punya energi positif. Cara berpikir positif. Waktu kita tidak lama Bapak Ibu. Ya, waktu kita tidak lama. Karena apa? Kita nggak tahu 2 hari ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, kita masih ada atau tidak di dunia ini. Bekerjalah sebaik mungkin seolah-olah engkau akan meninggalkan dunia ini Bapak Ibu. Bahkan kalau kita punya teman, masih saja cerita yang tidak positif terhadap bisnis ini. Masih saja cerita hal yang tidak positif terhadap SGR Academy. Masya Allah Bapak Ibu. Buang-buang waktu. Makanya di agama saya dibilang wal asri, demi masa, innal insana lafil husn. Manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Karena apa? Waktunya dia buang-buang hanya untuk curhat. Waktunya dia buang-buang untuk berpikir yang tidak positif. Coba bayangin, seorang dokter Sugeng bisa 3 bulan jadi diamond di sela-sela waktunya ngajar, di sela-sela waktunya praktek. Anda loh, Bapak Ibu loh yang katanya leader MLM, fokus dari pagi sampai malam di MLM doang. Nggak jadi 3 bulan, nggak jadi 4 bulan, nggak jadi 5 bulan. Berarti kan dirimu yang salah guys.
Benar nggak? Berarti diri kita. Kenapa? Orang, Bapak Ibu, mohon maaf ya. Saya sampai hari ini ada 30 orang karyawan mengelola uang Bapak Ibu. Ya, tidak mudah. Saya masih mau bertumbuh. Loh, ini banyak leader yang fokusnya setiap hari itu cuman ngerjain bisnis live good. Nggak berhasil juga. Masih cerita sana sini. Pikiran yang tidak positif. Masya Allah Bapak Ibu. Ya, jangan buang-buang waktu. Jangan buang-buang waktu. Waktu kita nggak panjang. Oke? Jadi kalau itu gimana Pak Hardi? Teknik single tasking ini harus dipakai. Ini karakter orang koloris ini. Ya. Kalau yang tadi multitasking itu bisa dipakai emak-emak. Emak-emak tuh pintar tuh. Nyambi A, nyambi B, nyambi C, pintar sambil ini itu emak-emak tuh pintar. Makanya leader MLM tuh kalau ada emak-emak pasti sukses. Selalu sukses, selalu berhasil. Coba lihat, networking kalau banyak emak-emaknya pasti jaringannya bertumbuh. Kenapa? Emak-emak tuh pintar multitasking. Beda sama laki-laki. Kalau cowok banget itu otaknya cuma satu. Ya, kayak kemarin saya ditelepon sama leader saya tuh, sama pemimpin saya yang sangat besar, Bapak Agung Budiarta. Dia bilang, saya kalau udah begini, pikiran saya error Pak Ardi. Kenapa? Memang single tasking. Otak kita ini memang diciptakan oleh Tuhan untuk fokus di satu hal saja. Selesai, baru kerjakan satu lagi. Selesai, baru satu lagi. Itu laki-laki. Ya. Nah, orang-orang yang single tasking ini rata-rata orang-orang yang berkarakter koloris. Karakter orang pemimpin. Seorang pemimpin tuh dia nggak bisa nyambi rata-rata. Baik Bapak Ibu. Jadi saya tidak bermaksud menggurui loh ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau fokus jadi demon, mau jadi kron demon, ayo kita bertumbuh dengan orang-orang yang berpikir positif. Pesan saya satu. Hadirnya SGR Academy. Hadirnya saya bicara depan Bapak Ibu semua ini bukan untuk mencelakakan teman-teman. Bukan untuk merusak teman-teman. Saya juga punya harga diri. Saya punya nama baik yang harus saya jaga Bapak Ibu. Ya, jadi kita sama-sama bertumbuh. Kita sama-sama belajar. Bagaimana ini kita bisa berhasil Bapak Ibu. Oke? Next anak muda. Nah, ini materi terakhir. Saya lama juga nih ya. Gitu. Oke. Ya. Jadi priority. Prioritas tugas bagaimana fokus pada satu tugas pada satu waktu dan hindari multitasking. Nah, kan? Hindari multitasking. Menyusun prioritas mengerjakan tugas terpenting terlebih dahulu dan membantu Bapak Ibu mencapai peringkat Crown Demon lebih cepat. Artinya, Bapak Ibu prioritaskan dirinya. Kalau pagi nih, contohnya, kita ini kan biasanya terganggu dengan notifikasi handphone. Kalau pagi, Bapak Ibu, kalau pagi matikan handphonenya. Matikan handphonenya pagi khusus. Untuk apa? Untuk ngaji, umpamanya. Untuk lagi, untuk sholat duha, untuk dekat sama Allah, untuk sholawat, untuk zikir. Matikan handphonenya. Biar nanti Bapak Ibu pikirannya tidak terganggu. Ya, fokus pada satu tugas, satu waktu. Nah, nanti selesai itu Bapak Ibu baru, oh, nanti 11 setelah duha, setelah sholat, setelah ngaji, berarti saya baru telepon leader, baru terima telepon, baru komunikasi, baru fokus untuk demon. Jadi artinya biasanya orang itu berselancar. Dengan apa Pak Hardi? Dengan dia scrolling. Scrolling ini racun yang paling merusak hidup manusia Bapak Ibu hari ini. Scrolling apa? TikTok, scrolling Facebook, scrolling YouTube. Akhirnya dia buang waktunya. Maka Bapak Ibu harus fokus pada satu waktu, pada satu tugas, dan matikan handphonenya, notifikasi HP-nya, Bapak Ibu harus matikan. Ya, terus bagaimana Pak Hardi? Fokus sama orang-orang yang mau ditelepon, bikin jadwalnya. Bikin jadwalnya, jam sekian saya harus ketemu dan komunikasi. Karena orang ini harus jadi platinum. Bapak Ibu, boleh tanya tuh sama platinum saya, boleh tanya sama goal yang mau saya jadikan platinum. Itu saya intent komunikasi sama dia. Saya intent komunikasi sama dia Bapak Ibu.
satu hari itu bisa 2 kali, kalau enggak 1 hari sekali pasti tuh. Kalau leader-leader yang mau saya jadikan platinum, itu saya intel Bapak Ibu. Hari ini saja saya komunikasi sama leader saya yang di Papua sudah beberapa kali dari pagi. Kenapa? Karena memang leader yang mau betul-betul jadi dan dia welcome, dia mau buka diri, kita harus betul-betul tumpahkan pikiran kita, prioritaskan dia untuk bertumbuh. Dan Bunda Sophie itu betul-betul dia mampu mengaplikasikan ilmu SGR Academy, dia betul-betul bertumbuh dengan ilmu. Akhirnya timnya jalan Bapak Ibu. Timnya bertumbuh. Awal-awalnya rontok. Ada rontok mah banyak Bapak Ibu. Jadi kalau cerita, Pak Hardi jaringan saya rontok. Dia elah. Lu jangan berkeluh kesah guys. Semuanya juga gue juga ngalamin bro. La ilaha illallah. Gue ngalamin guys. Ya udahlah nggak usah curhat. Beneran. Jadi kalau gitu gimana Pak Hardi? Bertumbuh. Lakukan. Dan punya semangat untuk jadi demon dan crown demon. Ini wajib Bapak Ibu. Jadi jangan, kalau ada yang layu, lalu dia rontok. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena akan ada tunas baru yang akan mulai bertumbuh. Begitulah hukumnya. Jangan diprotes, jangan marah. Pak Hadi, ini tim saya bagaimana ya pada rontok? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak terima rontok, namanya menentang hukum alam. Daun itu pasti rontok dan pertanda akan ada tunas baru akan tumbuh. Jadi nggak usah dipikirin. Yang mau kita bina. Yang betul-betul siap kita sama-sama bekerja. Yang nggak siap jangan dipaksain. Nanti habis tenaga kita. Ya, jadi saya minta tolong sama Bapak Ibu, nggak usah sedih. Emang lu doang yang sedih kalau nanti rontok. Nah, gue juga ngalamin. Tawan juga gue udah ngalamin jadi platinum, udah ngalamin jadi diamond. Lu kan baru silver, guys. Ya kan? Nah, udah. No complain, no baper ya. Jadi gue juga udah ngalamin. Kalau sampean nih, kalau Bapak Ibu nih, ayahanda ibunda nih, mohon maaf nih, mohon izin, mohon maaf nih, mohon izin. Kan rontoknya paling 10, 20, 30, 100 sampai 200. Saya loh ribuan, tapi no complain. Karena kan yang punya hidayah itu Allah. Tugas kita cuma ikhtiar. Prioritasnya kita adalah bagaimana kita bantu banyak orang. Prioritasnya itu Bapak Ibu. Bantu 3 platinum ini prioritasnya. Supaya kita jadi diamond dan platinum itu bisa punya penghasilan 5 sampai 10 dan 20 juta. Bantu. Prioritasnya bantu. Bukan prioritasnya mikir jaringan rontok. Lah ngapain dipikirin Bapak Ibu? Pak Hardi, $10 gimana? $10 itu nggak ada kalau orang mau bekerja. Kalau orang itu mau prospek. Kalau orang itu mau bertumbuh. Sebulan 1 aja. Ya, saya ulang. Sebulan 1 aja dia closing nih. 1 orang. Sebulan 1. Kan dia dapat 400.000. $10 aman kan? Ngapain Aman. dikeluhkan? Iya kan? Berarti yang masalah dengan $10 ini adalah orang-orang malas Bapak Ibu. Bapak Ibu mau nggak sama energi orang-orang yang malas? Milih teman yang malas apa teman yang rajin? Kan begitu masalahnya. Ya kan? Hari ini kita ini dibayar Bapak Ibu, bukan membayar. Kalau bisa nih kita gabung di Lipgood, kita dibayar. Bukan membayar $10. Pak Hardi gimana $10? La ilaha illallah. Bapak Ibu, bagaimana kita dibayar? Maka kita bertumbuh, bukan membayar. Jadi pikirin, Pak saya mau bayar $10. Siapa yang nyuruh bayar? Kalau bisa kita dibayar. Itu kata ilmu Mbak Sodik. Mbak Sodik tuh ngajarin saya banyak Bapak Ibu. Maka saya belajar dari siapapun. Baik Bapak Ibu. Oke kita lanjut next. Nah ilmunya ini 5 poin ini ya, 5 poin ini Bapak Ibu
Saya kurang lebihnya saya minta maaf, saya tidak menggurui Ibunda, Ayahanda semua, tapi itulah resep saya hari ini kenapa saya mau bertumbuh, kenapa saya mau terus melakukan live good, menjalankan live good dengan konsisten, karena saya punya mimpi harus jadi Crown Diamond. Jadi untuk itu saya mohon izin sama Ibunda, Ayahanda semua, saya izin pamit. Terima kasih banyak. Saya tidak menggurui ya. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya cuma kasih tahu sama Ibunda, Ayahanda semua, abang kakak, bahwa ini satu bentuk komitmennya SGR Academy. Anak-anak muda yang begitu konsistennya kita langsung dilihat dengan mata kepala kita. Dan kebetulan materi yang saya bawa materi itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Maafin saya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan siapapun. Ya, tidak bermaksud menyinggung siapapun. Terima kasihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Diamondku yang luar biasa ya, materinya oke banget ya Bapak Ibu. Gimana? Bapak Ibu setuju ya? Jadi apa yang selama ini kita rasakan rontok dan sebagainya, karena mungkin kita kurang memperhatikan ya, kurang kurang fokusnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau sampai ke Diamond ya, fokusnya yang diperhatikan, berani meninggalkan lingkungan-lingkungan yang kurang baik, lingkungan yang negatif, dan berani untuk mencari lingkungan yang positif agar kita bisa bertumbuh lebih sehat lagi, lebih kuat lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, malam hari ini kita dapat pelajaran yang sangat penting, yang sangat bagus ya kalau kita terapkan ini di Live Good ya di keseharian kita, insya Allah kita entah cepat entah lambat itu kembali ya ke kinerja Bapak Ibu ya. Tetapi di sini ilmunya sudah dikasih ya, tapi Bapak Ibu enggak berani juga untuk fokus, Bapak Ibu enggak berani meninggalkan lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung dengan dengan kinerja Bapak Ibu, dan Bapak Ibu enggak berani juga ya mencari orang-orang yang positif, lingkungan yang positif. Jangan bermimpi deh ya. Jangan bermimpi untuk bisa jadi seorang diamond ya Bapak Ibu. Intinya fokus ya, berani meninggalkan orang-orang yang berpengaruh buruk terhadap kita, dan berani mencari orang-orang yang bisa satu visi, satu misi, satu frekuensi dengan kita. Insya Allah kita pasti sampai ke diamond Bapak Ibu ya. Nah, yang seperti tadi coach kita sampaikan, Pak Hardi ya, di sini bukan saya juga tidak pernah rontok. Saya rontok Bapak Ibu, saya untung belum saya sudah sampai ke goal. Itu rontok, akhirnya saya memutuskan. Saya fokus untuk membantu siapa yang saat ini ingin naik ke peringkat. Dan alhamdulillah ya, saya ada saudara-saudara di Papua, ya alhamdulillah. Di Papua itu sebentar lagi akan bertumbuh seorang platinum ya. Bahkan 2 orang platinum nanti di Papua. Setelah itu ya, saya bisa fokuskan mitra-mitra di bawah saya untuk berperingkat. Karena untuk sukses itu harus ada harga ya Bapak Ibu ya. Ada harga yang harus dibayar. Orang ingin sukses itu harus ada harga yang dibayar ya. Kita harus berani fokus, kita harus berani korbankan waktu, kita harus berani korbankan finansial, kita harus berani menanggalkan jubah kebesaran ya Bapak Ibu ya. Dan kita harus berani mengosongkan gelas kita. Kalau itu Bapak Ibu lakukan, insya Allah ya, insya Allah pasti Bapak Ibu akan paham. SGR tim beserta anak-anak muda yang luar biasa sudah bantu kita semua mitra Live Good untuk bisa tumbuh kembang lebih cepat ya, lebih cepat karena di sini Dr. Sugeng yang luar biasa sudah membentuk tim ini dengan rasa sayangnya, dengan rasa kasihnya terhadap kita semua mitra Live Good di Indonesia bahkan di luar negeri ya. Itu sudah difasilitasi oleh Dr. Sugeng. Thank you so much ya Dr. Sugeng dan SGR tim. Terima kasih banyak. Sama-sama Bunda. Terima kasih banyak ya. Doakan semoga tim Papua di akhir bulan ini ada platinum ya. Di akhir bulan Oktober ini ada platinum. Doakan ya. Dan setelah itu saya akan fokus. Di satu jalur saya sudah ada platinum, berarti saya tinggal menggarap 2 platinum untuk ke diamond.
mohon doanya ya teman-teman, Bapak Ibu, para coach di sini ya. Bukan tidak sedih ya, sedih sekali ya, jalur rontok ya, jaringan rontok, tetapi saya membuktikan walaupun saya seorang ibu yang tadi banyak ya, saya multitasking ya. Kalau kalau Coach Hardy bilang wanita itu multitasking, itu benar ya. Saya sambil masak sambil sambil ponpren ya, nggak apa-apa, gosong-gosong sedikit itu saya lakukan, dan saya selalu minta maaf terhadap masakan saya yang hangus Itu ya. testimoni dari Jadi apa? Kalimantan, Nek. Testimoni Kalimantan. Luar biasa, luar biasa ya. Kakekku yang satu ini, Engkong Hardi itu luar biasa. Saya kalau komunikasi berdua dengan Pak Hardi itu pakai logat Betawi. Dia panggil saya nenek, saya panggil dia engkong ya. Jadi ngeklik kalau saya dengan Coach Hardi itu. Jadi saya tidak pernah curhat dengan beliau ya. Beliau selalu maksa-maksa saya naik peringkat. Siapa yang tidak mau naik peringkat ya. Jalur saya rontok, saya nggak pernah cerita jalur saya rontok. Tetapi saya selalu laporan ke leader saya kalau ada jaringan yang bertumbuh. Jangan biasanya lihat orang-orang yang saya coaching, mereka tumbuh kembang ya, seperti itu. Karena saya punya keyakinan satu jalur sudah platinum berarti dua jalur harus saya buat platinum. Saya tidak pikirkan diamond saya, kalau saya 3 platinum bertumbuh pasti saya diamond, itu saja ini saya. Karena memang untuk sukses saya bilang harus ada harga yang dibayar ya Bapak Ibu ya. Tidak berlama-lama, di sini saya juga akan panggilkan testimoni di mana ini seorang anak muda di grup saya ya. Orang ini buta sekali ya tentang sistem network ya, tentang bisnis network. Tapi saya berusaha untuk sabar untuk membimbing ya anak muda ini yang baru usia 24 tahun ya. Tetapi sekarang termasuk di Papua itu jaringan dari beliau ya, jaringan dari beliau ya. Nah, itu tumbuh kembangnya Papua itu asal mulanya dari orang yang diundang ya, lewat grup yang diundang dari akun YouTube-nya, karena anak muda ini seorang YouTuber ya. Beliau berasal dari Kalimantan Tengah ya. Saya panggilkan nggak usah lama ya, Mas Yusuf Denata. Silakan Mas ya. Halo. Iya, siap Bunda. Halo, halo Bunda. Iya, berada di mana kau ini, Mas? Ya, silakan Iya. Mas. Jangan tutup layarmu tuh, dibuka. Tuh Iya, nenek ini galak lagi amat ya. Bunda, cuman mohon maaf ya Bapak Ibu semua, ini agak gelap di sini soalnya. Ya, Malu Bapak Pak, Ibu anak semua. muda itu dia lagi di mesnya anak muda itu, Pak. Silakan Mas. Iya, Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Yusuf Denata ya Bapak Ibu. Saya dari keturunan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Bapak Ibu semua ya. Jadi dua belahan. Bapak Ibu semua, di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada mentor saya, Bunda Sophie. Ya, beliau itu sangat luar biasa ya. Beliau selalu memandu saya ya dalam perjalanan proses yang hampir saya ini ya sedikit lagi ke goal ya Bapak Ibu ya. Meskipun di atas saya itu ada juga upline saya Pak Runcono namanya. Ya tetapi ya mungkin karena beliau ada banyak kesibukan juga akhirnya beliau nggak bisa bantu saya gitu. Dan saya itu lebih kuat komunikasi dengan Bunda Sophie, Bapak Ibu semua ya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya juga mengucapkan berterima kasih kepada Dokter Sugeng yang sudah membentuk eh, SGR Team ya, dan juga Pak Hardi, Sama-sama dan juga leader milenial, calon Diamond juga keren. Sama-sama. Thank you, sukses terus ya. amin, amin, amin Dokter Sugeng. Dan juga Pak Hardi, dan juga Dokter Rita, dan juga Bunda Lili ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan semoga ya mau itu Dokter Sugeng dan juga Pak Hardi itu bisa segera mencapai Crown Diamond ya. Amin.
Terutama saya juga berharap saya segera ke goal dan bisa juga Amin. segera Tinggal meraih. berapa orang aja, Mas? Tinggal sedikit, Mas. Ya, Iya, sekitar 96 atau berapa itu ke goal, Bunda. iya. Udah ada Tinggal 3 orang 96. lagi jaringanmu. Sudah saya mapping ya. Iya, iya, Bunda. Baik Bapak Ibu semua. Tentunya saya itu orang yang tidak pernah kenal dengan bisnis multi level sebelum dan sebelumnya ya Bapak Ibu ya, tidak pernah kenal. Ya, dan baru kali ini saya ikut di bisnis multi level ya. Baru kali ini Bapak Ibu. Kebetulan waktu itu saya diajak, namanya seperti yang saya sebutkan barusan, yaitu Pak Runcono. Ya Bapak Ibu, Pak Runcono, yang mana beliau memperkenalkan bisnis ini ke saya. Waktu itu entah kenapa saya ya ya walaupun belum paham keseluruhan, tapi sedikit banyaknya saya sudah langsung nangkep gitu mengenai bisnis ini, dan saya langsung memutuskan join. Ya Bapak Ibu, bahkan Bunda Sophie tahu sendiri ya, beliau kan yang presentasi pertama ke saya, itu saya langsung memutuskan join pada waktu itu juga. Saya nggak nunggu nyampe berminggu-minggu, itu enggak ya Bapak Ibu ya. Pada saat itu langsung saya ambil opportunity ini Bapak Ibu ya. Karena ya pada dasarnya memang ya, kalau kita ingin meraih sebuah hasil ya tanpa kita mengikuti bisnis tersebut gitu ya, ya nanti kapan kita dapat hasilnya. Jadi learning by doing ya Bapak Ibu ya. Saya waktu itu learning by doing, yang mana saya ikut dan sambil belajar. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang sudah lumayan ya ada pengetahuan ya, meskipun saya juga sambil belajar juga masih, tetapi saya sudah sedikit banyaknya bisa ya presentasi ke calon-calon mitra yang ingin saya undang untuk gabung di Business Lab Good Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tentunya di sini Bapak Ibu semua kan sudah member ya. Jadi gimana supaya kita itu bisa sukses di Business Lab Good ya? Kita harus mengambil motivasi dari leader-leader besar kita, Bapak Ibu ya. Kita harus bisa termotivasi oleh mereka-mereka, Bapak Ibu. Ya, terutama seperti Dr. Sugeng, Pak Hardi ya. Yaitu beliau-beliau itu orang yang sibuk Bapak Ibu ya, orang sibuk tapi bisa memanfaatkan waktu senggangnya untuk menjalankan bisnis ini ya. Dan beliau-beliau bisa mencapai diamond Bapak Ibu ya. Jadi dari situ harus menjadi sebuah motivasi ya, yang mana kalau beliau-beliau yang orangnya super sibuk aja bisa ke diamond, kita pasti juga bisa Bapak Ibu ya. Kita juga pasti bisa ya. Jadi tentunya kita harus ada keinginan, ada kemauan ya dalam diri kita. Kalau tidak ada kemauan, tidak ada keinginan, ya pasti nanti hasilnya nol juga ya Bapak Ibu ya. Dan di sini tentunya supaya kita tambah semangat ya menjalankan bisnis ini, kita juga harus paham ya sebuah fakta bahwa tidak ada uang gratis Bapak Ibu ya. Siapa yang bekerja pasti ada hasil. Siapa yang bekerja pasti ada hasil. Ya Bapak Ibu ya, realitas selalu mengikuti demikian Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita hanya berdiam diri, kita tidak mencoba untuk terus prospek ya, gimana kita mau dapat hasil Bapak Ibu. Jadi seperti yang tadi Pak Hardi sampaikan juga, itu benar kata beliau. Di sini tuh kita harus dapat menerima hasil, bukan keluar uang Bapak Ibu ya. Menerima hasil bukan keluar uang. Jadi caranya gimana? Yaitu prospek tadi Bapak Ibu ya, prospek tadi. Jadi kalau kita prospek, otomatis nanti ada bonusnya, itu bisa kita sisihkan untuk bayar maintenance, dan juga tentunya bisa untuk kita cairkan sisanya gitu ya Bapak Ibu ya. Dan jujur ya Bapak Ibu, saya selama ini tidak pernah keluar dari kantong untuk bayar maintenance. Dari pertama awal saya join, sampai prosesnya sampai dengan saat ini Bapak Ibu ya. Tidak pernah sama sekali saya bayar maintenance dari kantong Bapak Ibu ya. Nah itulah
bukti dari kinerja Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada kerjanya pasti ada hasil. Dan juga Bapak Ibu supaya kita bisa sukses juga, yaitu kita harus selalu bangun komunikasi dengan upline kita Bapak Ibu ya. Itu wajib banget Bapak Ibu. Kalau kita misalnya belum paham ya mengenai bisnis ini, ada bagian-bagian yang masih membingungkan menurut kita tinggal call atau telepon upline kita Bapak Ibu ya. Tentunya kalau kita kita cuek dengan upline kita dan kita tidak mau belajar ya, itulah yang membuat Bapak Ibu sulit gitu untuk menjalankan bisnis ini karena nggak mau kerjasama dengan upline Bapak Ibu ya. Jadi itulah pentingnya kerjasama dengan upline Bapak Ibu. Tentunya kita di sini kan bisnis jaringan, namanya jaringan ya harus saling terkoneksi ya Bapak Ibu ya, harus saling terkoneksi. Jadi itulah pentingnya kita harus membangun komunikasi bersama upline juga gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semua di sini tentunya kita harus berpikir long term juga ya Bapak Ibu ya, berpikir jangka panjang. Dalam prosesnya memang tidak mudah, tetapi kalau kita berpikir long term dan jangka panjang dan dalam prosesnya kita mengerjakannya dengan serius ya, dengan telaten Bapak Ibu, insya Allah kita akan bisa meraih apa yang kita impikan, yaitu di diamond Bapak Ibu ya. Tidak ada yang mungkin, tidak mungkin ya Bapak Ibu, kalau kita ada kemauan, ada keseriusan, pasti kita akan mencapai apa yang kita impikan selama ini Bapak Ibu ya. Jadi jangan lelah Bapak Ibu ya, jangan lelah. Terus kita dalam prosesnya mau belajar, mau bertumbuh, ya tetap manfaatkan di samping kita berproses menuju diamond, ya, manfaatkan waktu-waktu luang kita Bapak Ibu ya. Karena saya ya paham ya di antara Bapak Ibu semua pasti memiliki pekerjaan yang harus juga dikerjakan ya, itu suatu tanggung jawab ya. Tetapi pastilah ada waktu luang Bapak Ibu ya. Jadi di waktu luang tersebut maksud saya itu dimanfaatkan dengan baik untuk kita prospek Bapak Ibu ya. Untuk kita prospek, dan kalau kita belum bisa presentasi, itu seperti saya anjurkan di grup saya juga, hubungkan ke upline sehingga upline bisa membantu presentasi gitu Bapak Ibu ya. Karena ilmu ini juga saya pakai Bapak Ibu ya. Saya waktu itu nggak terlalu bisa presentasi. Saya telepon orang yang mau saya ajak gabung di Labgood ya, itu langsung saya sambungkan ke mentor saya plus upline saya, yaitu Bunda Sophie Bapak Ibu ya. Jadi itulah caranya Bapak Ibu. Kalau misalnya saya egois ya, saya merasa so pinter dan nggak mau minta bantuan upline, mungkin saya nggak bakal yang sampai hampir ke goal saat ini gitu Bapak Ibu ya. Jadi itulah pentingnya kerjasama dengan upline Bapak Ibu ya. Insya Allah kita akan bisa sukses di bisnis ini. Asal ada jalinan kerjasama dan mau saling belajar, mau saling bertumbuh, dan jangan mudah menyerah ya Bapak Ibu ya. Karena siapapun yang menyerah ujungnya pasti hanyalah hanyalah kegagalan Bapak Ibu ya. Kalau kita terus berjuang, terus melangkah ya, itu sudah pasti ya, ujungnya itu akan ada hasil yang menunggu kita ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan Bapak Ibu, dan mohon maaf bukan maksud menggurui Bapak Ibu ya. Di sini tujuan saya cuma sharing dan ya berbagi apa yang saya tahu saja. Semoga dalam yang saya sampaikan ini ada beberapa poin yang tadi bisa Bapak Ibu ambil dan bermanfaat ya bagi Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa menjalankan bisnis ini dengan serius ya dong, dengan komitmen, dengan semangat,
juang yang ekstra juga gitu ya. Tentunya kita apa namanya, yang seperti yang saya sampaikan, ambil motivasi, punyailah motivasi gitu ya Bapak Ibu ya, punyailah motivasi. Kita lihat leader-leader kita seperti apa, mereka orang-orang super sibuk tapi bisa ke diamond, itu yang harus menjadi motivasi kita. Orang-orang super sibuk bisa sukses, saya yang nggak terlalu sibuk, itu mungkin ya Bapak Ibu ya, tentunya pasti saya juga bisa sampai ke diamond gitu Bapak. Jadi tadi Iya. betul juga apa yang disampaikan oleh Pak Hardi, bahwa kita harus bergaul ya sama orang-orang yang frekuensi ya, yang positif dan punya semangat juang yang sama. Itu pasti akan antarkan kita ke arah yang lebih baik dan sukses. Kurang lebih seperti itu saja mungkin Bapak Ibu, dan mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya, Oke, ya mungkin siap anak muda. agak-agak grogi Bapak Ibu ya. Gak apa-apa anak muda ya. Segitu saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya, tidak ada maksud menggurui Bapak Ibu ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren anak muda. Pupuk terus ya. Pupuk terus semangatmu. Tinggal 3 orang sampai ke gol ya. Setelah itu kau pimpin sendiri grupmu. Mamamu akan meninggalkanmu untuk grup yang lain. Siap? Iya, Harus siap. siap. Harus siap ya, harus siap. Oke, terima kasih Mas Yusuf ya atas testimoninya. Semoga bisa menginspirasi banyak anak milenial dan juga bisa termotivasi ya Bapak Ibu. Ya pasti di sini semua orang-orang yang positif, orang-orang yang keren, orang-orang yang mau mengosongkan gelasnya dan menanggalkan jubah kebesarannya, sehingga siapapun yang bicara ya, jangan lihat usia muda atau tua ya. Pasti kalau sesuatu yang keluar dari mulutnya itu sesuatu yang manfaat, pasti diambil oleh orang-orang yang ada di grup ini ya. Terima kasih Mas Yusuf ya. Nah Bapak Ibu, ya terima kasih ya Mas. Semoga sukses buat semuanya. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih ya. Jadi tadi saya ambil inti dari apa yang disampaikan oleh Coach Hardi. Ini sangat luar biasa ya. Kita harus fokus ya. Dengan fokus itu kita harus berani Bapak Ibu menyisakan waktu ya, menyisakan waktu untuk mengerjakan lift. Berani meninggalkan lingkungan-lingkungan yang kurang baik atau yang negatif dan berani mencari lingkungan baru yang positif ya. Dan kita juga harus berani ya, harus berani menguatkan diri untuk mengerjakan lift ini, dan kita harus ya terus fokus untuk bisa mencapai tujuan kita ya Bapak Ibu ya. Jadi prioritas itu penting. Kalau kita memang ingin sampai ke diamond, berikan prioritas itu ya, berikan prioritas waktu, berikan prioritas kita untuk belajar, berikan prioritas kita untuk selalu bisa komunikasi dengan mitra-mitra di bawah kita ya. Dan alhamdulillah saya sudah lakukan ya beberapa poin dari yang disampaikan Coach Hardi ya, karena saya selalu berkomunikasi dengan beliau ya. Dan saya juga apa yang saya dapatkan di Zoom ya selalu saya sampaikan di Ponpren ya Bapak Ibu ya. Dan setiap hari saya selalu lakukan pertemuan walaupun via telepon ya. Karena dari Sabang sampai Merauke saya tidak mungkin menjumpai mereka karena bonus saya masih kecil ya. Terus semangat ya Bapak Ibu yang ada di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Sugeng, kepada tim SGR, kepada Coach Hardi, kepada Kak Rita, Kak Lili, Mbah Sodik, ya Pak Agung, semuanya deh Pak Karyana dan semua mentor-mentor serta semua mitra Liquid dari bronze ya, silver, gold, platinum bahkan diamond, karena yakin dan percaya kalau kita mau fokus ya, kalau kita mau samakan frekuensi kita ya, mau samakan frekuensi kita untuk terus berjalan di Liquid, yakin dan percaya Tuhan pasti kasih kita sampai ke diamond ya Bapak Ibu. Saya atas nama pribadi mohon maaf jika dalam penyampaian saya dalam pembawaan MC saya banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf ya. Sekali lagi karena saya juga sudah sama Pak Hardi sudah stres gara-gara link Zoom yang bermasalah ya.
saya ucapkan dan saya doakan semua yang hadir di grup kita malam ini, di Zoom malam ini, kita diridhoi Allah untuk bisa sampai ke Daiman. Kita semua suatu saat bisa bertatap muka ya Bapak Ibu ya. Dan saya atas nama pribadi Sophia Sofiani dari Cikarang Bekasi undur diri. Saya ucapkan terima kasih ke semuanya ya. Tanpa terlupakan ke mitra-mitra saya yang sudah hadir. Semoga turut termotivasi ya untuk bisa terus jalankan Liput. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, selamat beristirahat. Ya Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Terima kasih Bunda Sofi. Yang sama tunjukkan kepada dunia kita bisa. Terima kasih Bunda Sofi. Terima kasih Bunda Sofi. Terima kasih Kak Rita. Terima kasih Kak Nini. Terima kasih semuanya. Kak Rita. Terima kasih Kak Rita.